Kalau lu merasa kesepian dan gue merasa kesepian, kita bikin grup bersama yuk. Grup WA bersama. Yang saling update, oh gue lagi prospek nih, lu lagi prospek nih, oh saling support, ngerti ya? Itu leader-leadernya nggak usah sok. Itu cross-lining lah. Kalau lu nggak bisa hadir sama buat semua tim lo dan ada yang di depan mata bener-bener rasa kesepian, ya udah sih biarin. Nggak usah deh, seakan-akan kayak kita bisa mengayomi semua orang juga. Nggak bisa lah. Member kita udah berapa juta, nggak mungkin kamu sebagai leader bisa mengisi semua downline-downline tanpa ada yang merasa kesendirian. Nggak mungkin kok. Nah, bagi saya, teman-teman, kalau kalian merasa kesendirian, contoh ya, nih Bu Eko Nur Cahaya nih merasa alone. Lalu ada Mita Sembiring merasa sendiri juga. Gue gak ada upline nih rasanya. Oke, tapi nggak usah pindah jaringan. Kita bikin grup yuk berdua. Gue hari ini mau komit prospek satu, lu juga. Kita saling update-update aja. Minimal nggak rasa sendiri lagi. Kan nggak harus satu tim. Kalian tahu nggak sih di AFC ini banyak orang yang pindah-pindah jaringan, disuspend. Tahu nggak alasan utamanya apa sebenarnya? Bukan karena upline-nya bajingan atau enggak. Sebenarnya dia merasa sendiri, lalu dia cemburu melihat tim lain yang kayaknya kompak. Padahal tim lain nggak kompak juga. Kelihatannya kompak. Kelihatannya. Kenyataannya yang enggak. Ngerti ya? Kalian tahu lah, nama saya tim kita. Kelihatannya sih gede di luar, sangat kompak. Kagak juga. Kan kelihatannya, guys. Jadi bagi saya, nggak ada masalah kalian merasa kesendirian, lalu punya rasa kebersamaan. Itu kenapa saya bangun Ninja. Apa sih alasan bangun Ninja? Bangun kebersamaan itu. Saya yakin teman-teman contoh, Lisa Dani nih. Contoh ya, kalian lihat nih di video nih. Di sini ada Wira Pranoto, ada Bu Hotli Saragi, ada Eko, ada Mita Sembiring, ada Lisa Dani. Lihat ya, ini ada 5 orang. Nah, Pak Wira saya masukin di grup. Ini kita berlima ada di grup sama saya, Niko. Lalu saya bilang, pagi ini kita wajib satu hari upload 4 kali video testimoni. Oke? Oke? Lalu saya kasih video testimoni 1 jam 10 pagi saya udah upload. Lalu Bu Mita udah upload, Eko udah upload, Hotli udah upload. Pertanyaannya, apakah Pak Wiro nanti ikut-ikutan upload? Jadi dari 4 orang, 3 udah upload video yang sama saya uploadin. Pak Wira akan ikut upload nggak? Ikut. Jadi teman-teman harus tahu, jadi nular. Ngerti ya? Jadi saya merasa kalian ini jatuh atau tambah susah di bisnis ini, tau nggak kenapa? Karena rasa sendiri. Karena ada rasa sendiri. Nah, menurut saya, untuk ngakalinnya, kalian harus punya tuh grup yang isinya orang-orang satu tipe, ngerti ya? Maksudnya kalau saya suka masak, lalu kita ada di grup yang suka masak semua, kayaknya saya akan lebih lama hidup di situ. Kira-kira gitu loh. Kalau saya cowok suka sepeda, lalu kumpulnya sama orang yang sepedaan semua, yang suka-suka sepedaan semua, rasanya saya akan awet di grup itu walaupun nggak dapat duit. Nah, kira-kira kalian perlu itu, menurut saya. Itu bisa ada tip, ada triknya tuh. Yaitu, saya sepi, saya tahu dia juga sepi, tapi beda jaringan. Kita bikin grup sama-sama yuk, yang saling motivasi sama-sama. Kita saling bantu semangatin. Kalau ada apa-apa gue bantuin, lu juga. Tapi kita tidak mengkhianati jaringan siapa-siapa. Lu tetap di lu tetap di gua. Ini karena gue sendiri, lu sendiri. Kita jadi partner teman lari yuk. Tahu nggak teman lari? Tahu kan teman lari kan, saya berlari, kamu ada di sebelahnya. Jadi saya tahu saya lebih cepat atau saya lebih lambat. Untuk saling support pada endingnya tujuannya sama-sama finish. Coba deh bikin grup itu deh. Saya yakin kalian ini sekarang yang putus asa, yang hopeless itu karena kalian di grup yang memang isinya keputusasaan aja grupnya. Ngerti kan? Ngerti kan? Kalian memang ada di komunitas, di tim-tim yang udah putus asa semua juga. Aduh, susah nih. Kemarin Inden nggak bisa jualan, semuanya ngerasa nggak bisa jualan. Emang udah bawaannya feeling blue gitu. Jadi ngerti ya, memang wah ini kata siapa downline kalian mau kalian sukses? Kata siapa? Nggak ada, men. Nggak ada satupun orang mau kita sukses. Mau saudara kita, mau anak kita belum tentu juga. Saya ada tuh orang tuanya join IFC, anaknya tuh maki-maki orang tuanya. Mama nggak jelas, udah tua masih aja jalanin ginian. Ada aja, lu jangan bilang lah.
orang mau kita sukses. Nggak ada juga. Iya loh, sekarang pertanyaannya, kalian ada di komunitas itu nggak? Gitu loh, yang maksudnya, ya sparring partner yang kalian sepi, dia bantuin, gitu loh. Saya rasa itu yang bikin kalian lebih lama. Itu cara mengakali gimana kalian bisa lebih kuat nahan penolakan. Itu kalian bisa lebih kuat. Ah, kayaknya gue di AFC 2 bulan pun udah usaha, hasilnya nol, masih jalan lagi gitu, masih usaha lagi gitu, nggak nyerah gitu loh. Itu paling penting loh. Kalian, nah pertanyaannya, kalian punya nggak komunitas kayak gitu? Bukan grup-grup nggak jelas, yang, tau kan, grup-grup yang isinya banner-banner AFC doang. Jangan grup kalian gitu doang. Isinya banner-banner doang. Sama ini, apa, bonus-bonus upline. Ya elah, buat apaan kayak gitu? Maksudnya nggak ada yang saling membangun. Ayo hari ini kita udah ngapain lagi nih gitu loh. Nggak ada kan, ya nggak? Ini tanggal 25 gue ke gereja, ini momen terbaik nih buat prospek teman-teman di sana gitu. Nggak ada tuh. Kayaknya isi grupnya wah luar biasa, bonus hari ini 14 juta gitu loh. Testimoni, bosen tuh basi. Ya, grup kalian gitu-gitu aja ya. Lihat mukanya kayaknya nggak ada tuh kalian di komunitas yang kayak gitu. Buatlah. Penting. Itu pertanyaan paling penting, makanya saya jawab ya. Panik, saya sudah tiap malam live TikTok, sudah mulai ada yang hadir di live, tapi semua nggak mau komen. Apalagi yang harus dilakukan? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi saya kemarin kan bilang ke tim-tim, guys, saya selalu bilang kan, kalian harus main TikTok loh gitu-gitu. Tapi, ya tunggu saya balas dulu. Tapi teman-teman, waktu saya sendiri pribadi, saya kan juga riset di TikTok ya kan, saya maksudnya bikin konten viral juga, saya tahu apa yang saya harus bikin lagi. Cuma saya belajar, TikTok ini memang nggak buat semua orang. Apa tuh artinya nggak buat semua orang? Karena kalian harus jago ngonten untuk bisa ke TikTok. Nggak bisa tuh lu pemula sama sekali, lalu bisa nge-TikTok gitu. Nggak bisa deh. Itu susah banget di TikTok bagi saya. Saya sih nggak susah. Cuma saya kan bimbing tim-timnya. Itu susah main ke TikTok. Makanya saya maaf, saya rekomen teman-teman lebih ke Facebook. Karena Facebook itu freestyle, bebas, ngerti ya? Taruh testimoni nggak ada masalah, ngerti ya teman-teman ya? Taruh testimoni nggak ada masalah, taruh gambar yang serem-serem nggak masalah. Nah, saya rekomen kalian buka main Facebook deh. Jadi ninja saya aja, tanya di sini kan ada Mbak Ewin, ada segala ya. Mereka tuh Desember ini wajib temennya full 5.000 orang loh. Wajib loh. Jadi apa tim-tim yang saya pegang nih ya. Ini Desember mereka wajib Facebooknya fullin temennya sampai 5.000. Wajib itu deh saya. Kenapa? Karena di Facebook itu freestyle-nya enak. Saya taruh testimoni, taruh sukses story, taruh bonusnya Budi Darwin, taruh bonusnya Gan Cherry, kayak taruh testimoni si A, nggak ada halangan tuh di Facebook, ngerti ya? Kalau di TikTok, aduh banyak banget, besok pelanggaran, akunnya disperingati, akunnya dicabut, bisa loh. Dan TikTok itu harus konten. Maksudnya kalian harus bisa jago loh, ngerti nggak sih? Apa penyebab orang diabetes gitu, harus tahu kayak gitu-gitu. Facebook nggak usah, men. Iya, Pak. Iya, bener. Panik apa di TikTok tuh susah-susah gampang. Panik kalau membuat grup apa bisa mendukung penjualan kalau teman yang lain tidak mendukung? Bukan loh, Indrayana harus tahu. Grup yang kalian tadi yang saya maksud bukan mendukung penjualan. Grup itu adalah mendukung kamunya sendiri. Karena rasa sendiri itu yang membunuh. Ngerti ya, Indrayana ya? Bahwa rasa sendiri itu yang nggak benar. Kita nih manusia kayak kita ya, rasa sendiri itu nggak bagus. Kayaknya gini loh, contoh. Ah, gua hari ini udah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, udah prospek ditolak. Ngerti ya? Lalu karena saya nggak ada tim saya udah mati semua. Nggak ada WA gitu. Jadi saya merasa penderitaan ditolak itu sakitnya luar biasa. Kayaknya gue udah gagal di IFC, gue kayaknya nggak bisa jadi orang sukses. Sedangkan kalau saya punya grup yang isinya, contoh ya, kalian di grup isinya ada kayak saya, ada Herti Sutorus, ada Saifuddin. Wah, contoh ya, saya jam 9 pagi sampai jam 2 sore udah prospek ditolak semua. Pas pulang, ketemu Udin. Udin di grup bilang, alah, baru prospek 9 jam aja ditolak, udah lemes. Gua hari ini udah 12 jam nyetir bolak-balik Surabaya,
udah janjian, nggak datang, nggak closing, nggak ada kabar lagi. Besok gue masih semangat. Itu putus hati saya hari itu. Ngerti ya teman-teman ya? Putus hati saya hari itu malah bisa jadi, ah besok Udin aja jauh-jauh nyetir dari Jakarta ke Surabaya 14 jam aja ditolak aja dia masih semangat. Masa sih gue cengeng kayak gini? Nah itu loh maksud saya, ngerti nggak? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi grup yang saya maksud diisi sama orang-orang tepat, bukan bukan karena bikin penjualan jadi tinggi, bukan. Maksudnya diri kita itu jadi nggak cengeng lagi. Maksud ngerti loh. Itu saya kasih contoh dan itu memang kita lakukan. Ngerti dulu di grup ninja sebelumnya emang itu dilakukan gitu loh. Maksudnya kita prospek lama nggak ada yang closing, saling semangatin. Itu loh masalahnya, merasa sendiri itu loh. Ngerti kan teman-teman, ngerti nggak? Kalian punya grup sama leader-leader kalian punya grup sama downline-downline kalian, tapi mohon maaf, itu grup cuma nggak ada isi apa-apa. Isinya itu cuma informasi AFC, isinya cuma banner-banner AFC. Bener nggak sih? Bener nggak? Isinya cuma ada komplain, ya kan? Nggak ada tuh yang sama-sama kerja bareng, sama-sama prospek bareng, sama-sama jatuh bareng, saling semangatin bareng, sama-sama dalam satu program bareng. Nggak ada. Setuju nggak? Yuk kita itu yuk. Nggak ada. Yuk kita kejar Korea semua yuk. Contoh 1 minggu lagi kita ngejar Taiwan nih. Alhamdulillah udah dapat. Oh gue belum. Ayo dong, mas lu belum? Belum. Ini prospek 1 hari 3 aja. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Grup kalian itu ya grup aja. Cuma nggak tahu apaan. Saya malah paling nggak aktif di grup yang grup aja. Contoh, grup samurai. Saya punya tuh grup samurai se-AFC. Grup khusus samurai. Ya isinya apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun semua. Selamat ada yang kawin. Selamat kawin semua. Selamat Ronin. Ronin semua. Kayak gitu isinya. Tapi kalau grup kerja, ya benar-benar grup kerja. Kita harus ngapain hari ini? Ini udah ngapain loh? Kayak gitu. Nah, saya merasa kalian perlu punya grup gitu. Perlu. Itu otomatis jadi nggak sendiri. Jadi kayak contoh ya. Contoh kalian nggak ada di grup bener nih. Ini Natal. Ya Natal aja. Selamat Natal. Mudah-mudahan kasih Yesus. Ya, udah gitu kan. Forward gitu. Malah lebih banyak forward ucapan Natal daripada prospek. Mungkin. Gitu loh. Maksudnya coba deh. Coba maksudnya kalian pahami apa maksud saya grouping. Kalian perlu punya grouping itu. Perlu banget. Ingin punya grup kerja kayak gitu. Coba bentuk. Maksudnya coba kalian semua yang hari ini kebetulan denger punya saya. Coba kalian masing-masing merasa di tim-tim kalian aja. Cak, contoh ya. Mi, lu kan nggak ada, gua nggak ada. Kita coba yuk bertiga aja. Bertiga aja yuk. Gitu loh. Hari ini mau ngapain? Saling cerita. Hari ini mau ngapain? Saling cerita. Besok mau ngapain? Coba. Kita besok mau ngapain? Oh, besok gue mau ngonten 4 konten di Facebook, 1 di TikTok. Emang kontennya kayak apa, Nick? Nih, gue kasih lihat. Lu bikin juga dong. Kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Besok gue mau ngapain? Bikin konten tentang diabetes. Emang kontennya apa? Itu kalian nanti otomatis akan kayak gitu juga. Rencana udah, tapi belum terlaksana. Alhamdulillah, itu yang paling bagus. Rencana bikin, nggak pernah dilaksanain. Sip. Gitu loh, siap buat grup kerja. Saya sudah punya grup. Ya, yuk bikin grup dengan saya boleh. Oke. Iya, itu bagus. Harus punya kayak gitu. Bu Harti mau gabung dong. Iya, saya di grup Pak udah kopas grup ninjanya panik sejak 1 Desember. Bagus. Kalau gitu grupnya seru ya Pak. Iya, nggak usah kayak, besok kita gini yuk. Nggak usah, yang simple-simple. Nggak usah kalian kayak mau militer-militeran juga, kayak grup-grup siap komando. Nggak usah. Grup yang sosialisasi kayak temen, bener-bener temen, tau nggak sih? Contoh saya sama Esa ya. Besok lo mau ngapain? Oh, gue mau ini. Oh iya, ya anggap bener-bener gitu. Nggak usah langsung tiba-tiba, besok kita prospek 10 ya. Besok kita nggak usah ke militer-militeran juga. Ngerti kan? Nyantai aja gitu loh.
besok gue mau ngonten tentang diabetes, gue masih bingung, menurut lo video gue ini gue bikin, menurut lo bagus nggak sih? Gitu aja dulu sih. Maksudnya bener-bener kayak, ngerti gak sih maksud saya teman-teman? Ngerti kan? Maksudnya saya udah contohin sedalam ini, maksudnya anggap gue punya grup temen yang positif dulu deh. Gak usah grup kerja dulu lah, kejauhan lah. Punya grup temen yang positif. Jadi apa kegiatan positif, ya dibahas tentang positif-positif gitu loh. Buku apa sih yang bagus? Nick, lu baca bukunya buku apa sih? Gue baca buku ini. Kan Natal sama Tahun Baru lu gak kemana-mana. Coba deh beli buku ini. Lu abisin deh satu buku. Keren banget. Yang gitu-gitu loh teman-teman. Gak usah yang kayak, oke, besok kita prospek 5 orang ya. Lu juga ya. Langsung. Maksudnya nggak kuat kan bondingnya. Maksudnya awalnya dari grup teman positif dulu yang, yuk, lu Natal Tahun Baru kemana, Contoh. Oh, nggak kemana-mana. Gue juga. Tapi lu mau nggak? Lu pernah baca buku? Gue nggak suka sih baca buku. Udah lu coba deh nonton ini. Kalau enggak, lu ada video nih, ada loh video-video MLM tuh banyak juga loh teman-teman. Nggak harus baca buku, ada film-film MLM juga ada. Maksudnya kita teman-teman tanding kayak gitu loh. Nah itu paling bagus satu grup 2 atau 3 orang aja. Jangan kebanyakan juga. Kenapa? Karena lama-lama tujuan grouping itu jadi grup kerja. Bener kan? Lama-lama jadi grup kerja juga. Jadi grup kerja, nah baru teman-teman. Lebih bagus satu tim. Pak, kalau teman dari perusahaan lain boleh diajak gabung di grup. Ngapain ngajak perusahaan lain? Nggak sekaligus lo belajar dari GM perusahaan lain. Asem. Grup WA Surabaya ada. Ya, betul. Ada Samsung, ada yang tahu-tahu aja. Nggak penting kalian nggak merasa sendiri. Penting juga kalian main sama ikan-ikan yang sehat. Gitu ya. Cara main yang positif gitu. Lihat-lihat komen apa, follow-follow orang yang positif juga. Nggak usah yang isinya terlalu buruk, semua kayak udah hancur deh gitu loh. Gitu loh. Itu nomor satu. Ya. Jadi tujuannya apa? Ini bagus transparan daripada mohon maaf ya, tiba-tiba pindah jaringan. Kesannya jaringan gue di sini udah nggak ada yang aktif. Di sana kesannya aktif, padahal pindah. Baru zong juga, kandang buaya, kandang macan juga. Nggak ada teman-teman jaringan yang sempurna sampai hari ini nggak ada. Nggak ada. Semua jaringan punya masalahnya masing-masing. Itu loh. Intinya kita harus temen 5.000 di Facebook, jika posisi AFC jarang. Nah, itu benar. Jadi teman-teman di sosmed, saya tadi lanjut ya, back to topic ya. Saya merasa bahwa TikTok itu bukan buat semua orang. Saya merasa bersalah cemplungin banyak orang mati-matian didik orang di TikTok. Itu sebab alasan utama saya agak pasif di TikTok. Kenapa? Karena tujuan pertama saya bangun TikTok adalah bikin kalian main TikTok. Itu tujuan utama. Itu yang teman-teman harus tahu. Dari awal saya main TikTok, saya udah bilang tujuan pertama saya bikin kalian kenal TikTok. Bukan jadi saya yang jadi viral di TikTok. Saya nggak ada penting mau viral, mau nggak. Lanjut, saya menyadari TikTok ini nggak buat semua orang. Ilmu kontennya butuh ilmu di situ, butuh belajar dan nggak simpel. Makanya saya lagi bolak lagi, rotasi lagi ke Facebook. Karena saya merasa Facebook itu engagementnya tinggi. Ngerti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan beberapa tim yang udah denger saya ngomong di training kemarin, yang datang secara langsung, saya udah ngomong bahwa Facebook ini penting juga dimainin. Dan itu bisa freestyle. Facebook itu nggak ada aturan, nggak ada yang harus ngerti ya? Nggak ada masalah soal Facebook itu ke gue pasang testimoni jadi masalah. Kalian pasang di TikTok video testimoni pasti masalah. Akun kalian bisa hilang. Jadi teman-teman sekarang ini mumpung nih. Kenapa Facebook ini penting? Teman-teman, kalian tahu Herti Sitorus? Herti Sitorus menjadi Bushido lewat sosial media. Salah satunya hanya Facebook aja. Salah satunya hanya Facebook aja. Apa yang kita bisa belajar dari fenomena ini? Bahwa timnya Herti, bukan Herti. Timnya Herti ini main begulung di Facebook. Contoh, Facebook Herti temennya 5.000 orang. Ngerti ya? Ini nggak ngomongin follower, ngomongin temen aja. Temen di Facebook itu maksimal 5.000, guys. Jadi kalau saya upload konten, 5.000 nonton. Kalau di TikTok belum tentu, ngerti ya? TikTok, saya punya follower 5.000. Saya upload konten, bisa kurang dari 5.000, bisa lebih dari 5.000. Bisa 5 juta.
Tapi Facebook, which is teman-teman ngerti ya, saya punya 5.000. Oke, lalu saya post. Lalu Pak Wira, ini Pak Wira Pranoto, dia juga join karena lihat konten Facebook saya, ngerti ya? Lalu dia punya teman 5.000 juga. Jadi kalau saya upload konten, Pak Wira cuma niru upload konten yang saya post juga. Maka dalam dalam jam yang sama, dalam konten yang sama, ada 10.000 orang yang lihat. 5.000 teman saya, 5.000 teman Pak Wira. Betul dong? Betul nggak? Lalu temannya Pak Wira namanya Mita Sembiring. Lihat juga, lalu pengen beli juga, lalu join juga, lalu dia cuma duplikasi, nggak ada cara prospek gimana, nggak ada. Upload-upload aja. Jadi apa yang saya upload, Pak Wira upload. Apa yang Pak Wira upload, Pak Mita Sembiring upload. Mita Sembiring juga punya 5.000 teman. Maka ada satu konten yang saya upload, ada 15.000 orang yang lihat. 5.000 teman Bu Mita, 5.000 temannya Pak Wira, 5.000 teman saya. Teman-teman, ini yang dilakukan tim Herti Sitorus. Kalau kamu temenan sama Herti Sitorus di Facebook, itu seluruh postingan di home, udah nggak akan lihat postingan lain selain AFC. Nanti Juni Normal lah, nanti Dewi Luciana lah, nanti Lena Buta-Butar lah, nanti serius, udah nggak akan ketahuan tuh saudara kamu lagi apa, teman-teman AFC yang lain lagi apa, udah nggak ada, ketutup semua sama mereka. Udah garis lurus tuh semua. Dan itu yang bikin closing. Jadi bayangin nggak, kalau Herti temennya 500, timnya ada 50 orang aja, yang masing-masing temennya 5.000 juga. Itu bisa 250.000 orang, men. Satu konten sekali lihat. Gila loh itu. Ada Astiani Manurung. Nah, coba lihat deh. Elizabeth Manik, Juni Norma, Dewi, itu kalau konten di post, bisa ujung ke ujung. Kita nggak ngeliat lagi yang lain. Nah, itu yang bagi saya, kalian butuh tiru. Nah, apa sih yang diupload? Testimoni, informasi tentang Subah Utsu, success story, tentang diri kita sendiri. Itu diulang-ulang tiap hari aja. Itu tapi apa yang kita upload, tim juga harus upload. Buat apa? Jadi mungkin bukan follower kita yang join, mungkin follower tim kita yang join. Dan kita harus coba pakai itu loh, karena itu cuma klik-klik doang. Daripada kalian simpen testimoni diabetes di handphone kalian gak ada gunanya, mending upload di Facebook. Ngerti nggak sih? Ngapain kalian simpenin testimoni stroke? Coba, kalian simpenin testimoni stroke di handphone kalian. Mau jadi apa? Ayo, nggak jadi kambing, nggak beranak tuh. Ya kan? Nggak beranak. Coba simpen testimoni orang stroke di handphone kalian. Jadi apa? Jadi TV nggak 10 inci? Enggak. Kalau kalian upload di Facebook, wah, ada Pak Ustadz Sulfi. Skiffy Daeng Leko. Ngerti nggak? Maaf, saya, teman-teman, saya orang, kalian kenapa kalau dengar saya berubah-berubah? Karena saya selalu belajar, terapkan, nggak bisa harus ganti. Ngerti ya? Saya nggak bisa stuck di tempat yang itu. Kalau kalian dengar saya 6 bulan yang lalu, saya ngomong TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Hari ini saya bilang nggak bisa TikTok. TikTok tidak didesain buat siapa aja. Itu yang teman-teman harus ngerti. Itu yang orang nggak ngerti. TikTok itu nggak didesain buat siapa. Kalau kalian jago bikin content creator, kalian paham copywriting, kalian ngerti, kalian bisa main di TikTok. Karena spreadnya gede banget. Tapi, mohon maaf, saya tahu masa pasukan AFC saya tahu. Isinya siapa, emak-emak seperti apa, nah, saya tahu. Saya tahu kesusahan kalian kayak apa. Saya merasa yang TikTok nggak semua bisa survive. Nah, yang nggak bisa survive ini saya harus bawa ke Facebook. Ngerti ya teman-teman? Daripada saya paksa kalian jadi konten. Nggak bisa. Saya tetap nggak bisa bikin kalian, oh saya nggak bisa Pak konten di TikTok, saya malu-malu. Ya udah, mati aja. Enggak. Makanya saya bikin di Facebook. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita harus ke Facebook. Kalian nggak bisa konten di TikTok. Kalian nggak bisa bikin copywriting yang baik. Oke, nggak usah. Pakai jempol kalian, minta testimoni diabetes tiap hari, minta testimoni stroke, minta testimoni darah tinggi. Kita harus maksimalin di Facebook kita. Facebook kalian sampai 31 Desember ini harus add teman yang baik. Jangan add teman-teman yang nggak guna. Ngerti ya? Jangan teman-teman nggak jelas. Harus jelas.
Nggak usah pilih terima atau enggak, terima semua. Kita harus perbanyak teman kita di Facebook mulai hari ini. Facebook kita sekarang, teman-teman, jangan lagi upload yang nggak berguna. Foto lagi masak, foto lagi makan apa, nggak penting lagi. Sekarang kita benar-benar isi materi yang baik. Bikin ada polanya. Jam 11, diabetes. Testimoni diabetes. Lalu jam 2, banner tentang subarasi, apa kegunaannya bisa bantu diabetes. Ada kan banner perusahaan? Jam 2. Jam 4, kenapa saya jalanin AFC? Jam 9 malam, bonus selama saya jalani dapat berapa, saya udah beli apa aja, bonusnya saya pakai untuk anak saya bisa sekolah, saya puji syukur. Kalimat-kalimat gitu diputar aja konsisten. Itu nggak butuh skill tuh. Kalau TikTok butuh skill. Ini ada Mami Yuhu nih, wes. TikToker, live, maksudnya kita tuh nyembunyiinnya aja udah susah. Iya dong, maksudnya cara bisa jembatanin ke AFC-nya, gitu loh. Bikin konten tiap hari, nggak semua bisa. Bagi saya nggak semua bisa. Nah, begitu saya sadar, oke, ini bukan buat semua, maka saya harus siapin harus kemana. Ngerti ya? Bukan maksain orang yang nggak bisa berenang jadi berenang. Karena butuh waktu 6 bulan. Siapa yang mau nunggu 6 bulan 1 tahun nggak ada duit? Ada yang mau nunggu? Nggak ada. Saya begitu kerja teman-teman, selalu bikin solusi. Ada Mbak Endang. Wah, ini Mbak Endang nih rajin nih di TikTok. Pada nanya, Pak, kok di TikTok udah hilang nih? Gitu loh. Aduh, Mbak. Enggak, karena saya, ya kan, maksudnya gini, saya harus ngerti, oh ini nggak bisa, lalu kalian harus kemana? Kan gitu ya, ngerti ya teman-teman ya? Itu tugas saya loh. Teman-teman harus tahu tugas saya itu bikin kapal ini tetap berlayar. Bikin kalian dapat duit. Kalian main TikTok mandek. Oh, harus kemana? Saya wajib kasih jawaban. Nanti ya, itulah saya bedanya. Saya harus pikirin, oh kemana ya? Ternyata Facebook masih oke. Hmm, ya Pak, kadang suka tanya apakah saya bisa tetap survive di IFC. Bisa, Mimi Sadi. Tapi bagi saya gini, kalian di TikTok nggak bisa. Oh, saya di TikTok introvert. Nggak usah belajar, Pak. Kamera nyala aja saya udah salah. Nggak apa-apa. Sekarang saya minta kalian main di Facebook. Oke? Liatin semua gaya-gaya copywriting, gaya tulisan. Jadi teman-teman gini loh, kalau di TikTok penting tuh bikin hook, kalimat pembuka. Kalau di Facebook, kalian penting jago nulis. Ngerti ya? Jago-jago nulis, jangan terlalu panjang. Kadang baca kayak apa? Kayak ayat ini, kayak ayat kitab suci, jangan panjang-panjang banget, jangan pendek-pendek banget. Maksudnya gitu loh, kalimatnya yang enak, ya kan, tentang diabetes. Bahas tuh, testimoni semua diputar di sosmed semua. Diabetes, stroke, jantung, lalu ada banner-banner tentang AFC, ada promo-promo, ada tentang kalian udah join berapa lama, udah dapat berapa, kenapa belum nyerah-nyerah juga, siapa yang kalian perjuangin, itu diceritain semua di situ. Nah, kalau kalian mau, nanti saya mau bikin grup tuh di Telegram. Kita bikin grup di Telegram tentang topik-topik gaya nulis. Ngerti ya? Tapi saya nggak bisa sendiri. Kalau masuk di grup itu, saya bisa mati, dikerobutin. Saya butuh leader-leadernya juga bantuin saya. Kalau kita mau masuk di TikTok bareng, di TikTok sama di Facebook bareng, itu saya butuh temen juga. Kalau nggak, saya bisa mati, guys. Dikerobutin satu-satu konten, nontonin. Buruh. Tapi, teman-teman, jalanin dulu yang paling sederhana. Facebook kalian per Desember ini, coba add-in teman-teman dulu. Oke? Karena Facebook itu dia udah suggest kita. Oh, nih saya sama Bu Rinda pernah teman SMP nih. Oh, sepupu saya temenan sama ibu juga. Udah, kita nge-add dulu. Baik nge-add, baik nge-proof. Jadi, bagi saya, Desember sampai 31. Seminggu ini kalian yang nggak ngapa-ngapain, liburan juga kagak, mungkin waktunya banyak. Coba kalian mulai setup Facebook kalian. Isi profile, update-update data, temennya pada di add-in. Coba dulu ke sana. Setuju nggak? Iya, iya. Kita ke FB lagi. Kenapa enggak? Ada Herti Sitorus jadi Bushido lewat FB. Serius. Kenapa nggak kita pelajaran ke sana? Kenapa di TikTok dianggap pelanggaran share AFC? Bu Ratna, TikTok itu ketat banget. Bukan karena AFC, kadang testimoni before after terlalu menjanjikan. Emang nggak boleh gitu loh.
Ngerti kan? Bukan AFC-nya, memang over promising. TikTok itu super aturannya ketat banget. Itu yang bagi saya jadi susah jualan. Serius, walaupun spread-nya gede ya. Maksudnya penyebarannya tetap paling bagus ya TikTok. Tetap. Cuma nggak bisa 10 orang main TikTok, 2 doang yang bisa main. Ngerti ya teman-teman? Itu riset saya. Saya bawa 10 orang main TikTok, cuma 2 yang bertahan. Ngapain saya ada di situ? Saya maunya kan masuk 10, 8 yang bertahan. Ya bagi saya mending kita ke Facebook, guys. Iya dong, Anda setuju nggak kalau kita semua masing-masing di Facebook bikin gaya konten, belajar copywriting. Makanya nanti saya mau datengin guru buat kalian. Saya bayar trainer, belajar copywriting, bikin tulisan yang bagus. Itu tugas saya. Udah nggak cara bermain, cara closing, alah itu nggak ada lah. Cara closing begini nggak ada lah di sosmed. Kalau ada siapa yang mau jual? Dia aja yang jualan. Ya kan? Kita mau belajar copywriting yang bagus. Nah, jadi saya mau kalian belajar tuh cara bikin tulisan yang baik, cara jualan yang baik lewat tulisan, karena nanti hidupnya dari sana. Copywriting bagi saya itu yang paling penting. Mau banget Pak, saya aktif ya selama ini buat iya benar. Jadi teman-teman sahabat-sahabatku jangan putus asa. Yang nggak bisa main TikTok sekarang, saya mau kalian coba di Facebook ya. Siapa amati tiru plek ketipak saya mau belajar. Iya, jadi kalau boleh malam ini seluruh teman-teman mulai ganti profile pic di Facebook yang baik, update data-data di Facebook yang baik. Mulai add-addin temen. Nah, itu dulu aja. Ngerti ya? Itu dulu aja. Add-addin dulu. Set. Nah, udah tuh karena waktu libur kalian nggak pakai libur, atau kalian bisa sambil mobile, kalian coba mulai kumpul-kumpulin testimoni. Ya, testimoni itu semua kumpulin dulu. Di satu grup WA, ajak suami kalian, ajak istri kalian masuk grup, lalu tendang dia. Nah, mulai masuk grup itu isi diabetes, stroke, jantung. Wah, mulai masukin semua di grup itu. Jadi mulai ngupload tuh. Januari 2024, gua hajar nih online semua. Mulai bikin kayak begitu coba. Mulai ajak teman-teman tim-tim kalian. Udah kalau lu bingung prospek, lu nggak ngerti cara prospek, lu nggak tahu harus ngomong apa di prospek, mau nggak lu pakai ilmu jempol aja. Apa yang gue post, lu copy paste, lu post ulang. Asik nggak tuh? Ngerti nggak? Solusi nggak buat ibu-ibu yang nggak bisa prospek, nggak bisa ngundang orang, nggak punya waktu datang ke Zoom. Kalian nggak ada waktu ini, nggak bisa belajar ini, nggak bisa belajar itu. Kalian mau nggak ikut tim saya, belajar teknik, cara, ilmu jempol aja. Nggak ada ngomong, nggak ada belajar apa-apa. Ilmu jempol. Apa yang gue post, lu post. Titik nggak ada koma. Gue post 5, ya lu post 5. Titik nggak ada koma. Udah kayak gitu aja. Maksudnya gitu loh teman-teman. Jadi kita harus bangunin Facebook kita. Semuanya jajaran ini. TikTok terlalu susah, percayalah. Saya udah tes. Ini pakai data. Saya orangnya pakai data. Taruh 10, cuma 2 yang nafas. 8 enggak. Itu masalah buat saya. Di mana tempat sebagus apa, kalau bertahan cuma 2, itu tempatnya nggak bagus. Benar nggak sih? Ini masalahnya saya juga punya dosa bawa mereka ke TikTok juga. Tapi nggak sesong itu kan. Maksudnya gitu loh. Ini masih banyak anak muda main TikTok berhasil juga. Pengguna Zoom. Ini anak 21 tahun loh teman-teman loh. Dia Pekanbaru loh dapat duit puluhan juta dari TikTok loh. Tanya dia. Nggak sejelek itu. Cuma bukan buat orang seawam itu aja. Butuh tekad, butuh skill gitu loh. Secara massal nggak bisa. Ju sehat. Iya betul. Ini juga ini Esa juga orang TikTok. Banyak ini yang orang TikTok nih. Mungkin mereka kangen. Nggak ketemu saya di TikTok, dia ketemu di Zoom. TikTok nggak usah panik, apapun kita dapat ilmu juga ada ilmu. Benar. Jadi nggak ada yang ngerti ya. TikTok juga kalian dapat ilmu. Tapi sekarang kita mau di Facebook. Kita mau ambil sistem di mana gini loh. Apa yang salah? Kalian bikin posting konten di Facebook, tapi kalian nggak pernah secara growth mass. Kalian nggak pernah secara massal. Saya maunya kalian massal. Jadi kayak, maaf ya, jadi kalau Esa ngeposting di Facebook,
Semua timnya harus posting yang sama juga. Kalau Ju sehat konten di Facebook, semua timnya juga harus konten juga. Nah, saya maunya gitu. Karena mungkin aja bukan buat follower kita, followernya downline kita yang lihat. Nah, saya mau gitu. Itu nanti saya janji Januari, saya akan bawa orang belajar copywriting ya. Bukan beralih ke Facebook, nambah. Dulu yang kalian kacangin Facebook, kalian mulai anggap serius. Dulu yang kalian anggap udah lewat di sosmed, ternyata enggak, masih hidup. Iya kan? Kalian kira Facebook udah selesai? Enggak. Masih hidup loh teman-teman. Nah, itu yang bagi saya, guys, Herty Sitorus 2 tahun jadi Bushido. 2 tahun jadi Bushido itu secepat Budi Darwin. Budi Darwin 2 tahun juga jadi Bushido. Dulu itu cepet banget ya. Herty Sitorus tuh cepat banget jadi Bushido. Yang lain tuh butuh 3 tahun. Budi Darwin tuh Bushido 2 tahun loh. Jadi Herty Sitorus full dari Facebook. Ketiga teman-teman. Full dari Facebook. Gila, eh, ini kalau kita kita sepelein kita salah. Justru bagi saya fenomena Herty ini Allah kirim buat kita belajar. Oh ternyata Facebook belum mati. Iya dong. Terus Pak saya bikin konten posting di Facebook posting Pak, tapi nggak pernah ada closing. Iya karena cuma satu. Enggak, ini maunya ke sistem. Kamu ngepost semua online ngepost. Ngerti ya? Iya dong, saya aja belajar. Dahsyat, Hertu memang banyak di FB. Hertu lagi, siapa tuh Hertu? Oke, sepakat nggak teman-teman? Jadi kalau kalian mau lakuin ini, nanti saya bikin link di Telegram. Angga, catat tuh. Angga. Halo, Angga. Si Angga mana lagi? Angga. Nanti kita akan bikin grup di Telegram AFC. Oke? Nanti Angga yang buat. Nah, ini pinter kan gue kalau Angga yang buat. Nanti saya bantuin. Gini loh, apa sih isi di grup Telegram itu? Jadi, teman-teman yang bikin kalimat, coba udah bikin postingan di FB, copy linknya, taruh di grup itu. Nanti saya bantu. Oh, mestinya copywriting-nya kayak begini. Ngerti ya? Mestinya tulisannya begini, lebih menarik. Oh, mestinya kalau closing kayak begini. Gitu loh. Lalu kasih banner-banner, Pak, kalau ini postingan udah bagus belum? Gitu loh. Nanti kita tuker-tukernya di situ. Sampai nanti saya bawa kalian ikut training dari master copywriting yang bagi saya bagus. Iya, 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 iya. Angga mana sih? Nanti Angga yang buat ya. Masukin saya. Ikut grup Telegramnya. Jadi bagi saya kita belajar copywriting. Ya kan? Copywriting tuh penting, guys. Nah, itu dulu bagi saya. Jadi teman-teman nggak usah kalian putus asa. Gitu ya. Ada saya, kalian nggak pernah sendiri. Tugas saya selalu mikirin cari cara untuk kalian yang udah buntu. Itu tugas utama saya. Serius. Itulah yang saya mati-matian mikir, apalagi. Ini tim apalagi. Bagi teman-teman yang belum coba maksimalin di sosial media, saya merasa coba mulai tahun 2024 ini tahun yang baik. Coba kalian mulai aktif di sosial media. Di Facebook kalian aja, teman-teman kalian, coba lihat tuh di friend, lihat ada sugesti-sugesti, mulai nge-add-addin, mulai kenal-kenalin. Aduh, sorry baru approve, mulai bikin kalimat-kalimat. Ya kan teman-teman, mumpung kalau nggak ngapain coba kita, ini ngapain nih orang libur kita ngapain gitu loh. Kalian nggak libur ngapain? Ayo kita do something yuk gitu loh teman-teman. Iya dong. Ngapain guys kita ini? Oke, ngeliat orang saling natal-natalan di sosmednya. Ngapain? Bikin kesel tuh nggak? Iya dong. Kita di rumah. Wah, dia kayaknya berlima seru banget ya. Jadi dosa. Ngapain pakai sosmed kayak begitu? Mending kita udah nge-add-addin orang, ya kan? Ngapain kita nonton-nontonin dia lagi deket pohon Natal? Aduh, boro-boro di rumah gue pohon Natalnya nggak ada, di rumah dia ada. Padahal dia minjem sama gue dulu duit. Ngapain? Kayak gitu-gitu. Iya dong, ngapain? Ngiri-ngiri gitu udah nggak penting. Sekarang, sosmed kita. Sekarang, berburu. Catat semua nih, PR Desember, nomor 1. Profile pic ganti semua. Oke?
profile pic Facebook kalian ganti semua. Baik cowok, baik cewek, foto, lihat muka saya nih. Fotonya ganti. Fotonya pakai TikTok, pakai filter dari kepala. Serius, serius. Ini kalian dengerin nih saya. Foto Facebook kalian wajib cewek dari cewek dan cowok. Cuma boleh dari kepala sampai leher. Tengah badan nggak boleh. Foto berdua nggak boleh. Foto bertiga nggak boleh. Kenapa? Satu, kalau foto berdua, kadang orang bingung. Foto sama suami, foto sama istri. Yang mana suami, yang mana istri. Foto sama anak, bingung juga. Ini yang mana sih orangnya? Kadang kan kita teman-teman maunya gini loh. Foto menarik lah. Iya dong. Kadang kalau fotonya udah satu badan. Mukanya nggak kelihatan. Udah foto pakai filter TikTok. Zoom, setengah jepret. Buat apa? Jadi kalau mukanya gede, orang lihat aja dari foto udah tahu, oh ini si Niko nih. Oh ini Lisa nih. Wih, sekarang Lisa udah cakep ya. Gitu loh, maksudnya ngerti ya? Ibaratnya saya temen sama temen aja, nge-add kalian, kalian ngintip aja, wih, sekarang udah cakep ya. Itu loh maksudnya. Ngerti ya? Kadang saya Lisa pakai foto foto suami yang nge-add teman-teman SMP. Ini siapa sih nama Lisa tapi suami kita nggak ngerti juga suaminya yang mana, contoh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi mulai hari ini catat nih. Foto sendiri yang zoom in. Kepala sampai leher. Pak, saya nggak pede. Kalau nggak pede, pakai filter di TikTok. Itu langsung pede. Percayalah, nggak butuh make up di TikTok jawabannya. Kulit kalian jerawatan, kulit kalian bopeng, TikTok adalah jawabannya. Rambut kalian tipis, TikTok ada jawabannya. Mata kalian sipit, mata kalian belok, TikTok adalah jawabannya. Hidung kalian pesek, TikTok adalah jawabannya. Dagu kalian nggak runcing kayak cewek-cewek zaman sekarang, mau diruncingin, TikTok adalah jawabannya. Nggak usah ada filter. Semua selesai di TikTok. Foto, screenshot, habis pakai foto jebret, langsung upload di Facebook. Itu nomor PR nomor satu. Jadi foto penting banget di sosmed, yaitu kepala sampai leher. Kenapa? Jadi kelihatan kecil aja udah kelihatan mukanya. Kadang orang muka berdua lah, muka bertiga lah, foto sama anak lah. Jadi nggak jelas yang mana. Belum kameranya juga, ya teman-teman ngerti. iPhone enggak, Samsung enggak. Kameranya ya masih seada-adanya. Jadi udah buram jauh. Makanya ini nggak ada member kita Oppo. Oke, jadi profile pic yang bagus pakai filter di TikTok. Cowok sama cewek saya udah kasih tau, mandiri fotonya sendiri dari kepala sampai leher. Oke, lanjut yang kedua. Ya benar tuh, fun. Kalau fotonya rame-rame bingung orang yang mana. Lanjut kedua, nama. Pakai nama yang bagus, guys. Nama yang jelas. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA tahu, oh ini Wira Pranoto Hajoko. Tahu. Kadang namanya karena AFC udah ganti, Wira AFC. Jadi orang nggak tahu ini siapa yang Wira AFC, ini Wira Pranoto bukan sih? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi namanya kalau di Facebook, di Instagram, nama kita itu penting. Kalau di TikTok nggak penting. Ngerti ya teman-teman? Di TikTok butuh nama panggung. Kalau kayak saya, jangan panik. Ya, itu nama panggung kalau di TikTok. Tapi kalau kalian main di Facebook, main di Instagram, kalian wajib pakai nama kalian. Contoh nih, Sri Langka Simanjuntak. Wajib ada Simanjuntaknya, nggak boleh hilang. Langkanya juga tetap ada. Evolution Santi. Nah, nggak bisa nih. Mestinya Santi siapa gitu ya, kalau di Facebook ya. Jadi ingat ya, jadi kita balik lagi. Ya, benar nama sesuai panggil. Nah, isi juga biodata. Udah isi tuh biodata tentang kita ya. Isi, jangan lupa. Nah, yang paling penting, sekolah wajib isi. Kenapa? Karena di Facebook, teman-teman, sekolah itu dia akan kumpulin kita. Contoh, saya alumnus SDN 6. SDN 6. Maka saya akan otomatis, begitu saya pilih SDN 6, teman-teman yang sekolah di SDN 6 semua saya akan disugesti balik. Ngerti ya teman-teman ya? Itu penting. Makanya Facebook itu cara kerjanya beda sama sosmed yang lain. Sama TikTok beda lagi. Sama Instagram beda lagi. Makanya saya bilang sekolah wajib isi. Kuliah, isi sampai kuliah. Wajib. Kenapa? Dia akan bikin teman-teman kita akan saling ketemu. Ngerti ya? Oh, saya lulusan SMP di Tarakanita. Contoh. Oh, saya SMA di Pambudi Luhur. Nanti akan dikonekin ke sana.
Makanya sekolah wajib isi. Oke, Bu Ibu? Iya bener, sekolah. Nah, dari situ kita jadi kenal. Ini kan dulu Bu Endang waktu SD kan? Iya, dulu Ibu waktu dulu pernah pipis nggak siram kan? Nah, jadi kita bisa reuni lagi, Bu. Beneran, kayak gitu. Dulu Bu Endang kayak pernah ngambil kue di saya belum bayar deh. Nah, contoh kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu kita. Ini Santi ya? Wah, Santi kayak dulu pernah ngambil tas saya deh. Bisa kayak gitu, contoh. So, itu kita bisa flashback kayak gitu lagi, teman-teman. Jadi, bercanda. Jadi, kalian bisa manfaatin Facebook itu benar-benar dipakai beneran. Kalau hari ini, kalian pakai Facebook sekedar aja. Setuju kan? Bener nggak? Kalian hari ini main Facebook sekedar main aja. Sekarang nggak bisa. Facebook dipakai buat kerja. Facebook kalian hari ini adalah toko kalian. Oke? Jadi udah foto ganti, sekolah isi, yang ketiga mulai adding temen. Nah, karena kalian udah isi sekolah, nah kalian udah bisa disugesti tuh sama orang-orang. Ngerti ya teman-teman? Mulai disugesti. Facebook akan otomatis sugesti. Oh Pak Wira, kamu akan kenal nih Niko. Dia adalah anak muda yang ganteng, dia rajin menabung, dan dia suka menyontek. Nah, dia akan disugesti. Contoh. Gitu loh Pak Wira. Makanya baru kita udah isi tuh sekolah-sekolah. Kalau nggak isi AFC, orang-orang AFC jangan di-add. Oke. Semakin banyak orang AFC, kalian kalian bikin konten buat apa? Yang nonton udah member juga. Buat apa dia ada? Kamu mulai besok penuhin 5.000 orang, jangan yang orang AFC. Nggak ada gunanya. Ngapain? Nonton dia juga nggak bisa closing, dia udah closing kok. Ngerti ya? Jadi kita mulai add teman-teman, mulai jangan jangan add asal-asalan juga. Jangan orang-orang nggak jelas juga. Enggak, kamu lihat, oh ini gue kenal. Oh Wira gue kenal. Jangan yang nggak kenal main add juga ya teman-teman ya. Jangan loh. Jangan yang nggak kenal kalian bikin juga. Nanti bikin kerjaan. Ada yang genit lah, ada yang ngajak selingkuh lah, ada yang kasih link-link bokep lah, malah kayak gitu-gitu loh. Jangan, pilih yang kenal-kenal dulu. Pasti ada lah. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kerja. Ya kan? Teman arisan. Pasti punya. Iya, jangan asal-asalan. Kata Pak Niko harus 5.000. Diasal-asalin. Nge-add. Ada link bokep, tukang tipu. Banyak juga loh kayak gitu. Iya, jangan. Oh ini temannya Fitra Manulang nih. Jadi waktu saya lihat, oh dia sama Fitra Manulang teman juga. Oke, gue bungkus nih sekalian. Gitu loh, kan bisa kan? Kadang temennya teman kita bisa masukin juga. Wah, ini ada calon calon DPR di mana? Ini kan temennya si Dewa Putu. Nah, sekalian deh gue add. Jadi gitu loh, jangan asal-asalan maksud saya. Tuh bener Pak, temenan yang memang bener orangnya. Kalau nggak jelas cukup jadi follower kita aja. Bener Pak, FB cocok yang teman aja, minimal pernah tahu. Kalau asal nggak guna, nggak disebarin pengalaman, like, komen, nol. Bener. Jadi pilih juga. Caleg boleh pendik. Boleh. Betul caleg boleh lah. Caleg gitu lah. Nah, oke, itu lanjut di Facebook. Jadi kalian mulai nge-add temen. Nah, setelah mulai add, anggap kalian baru masuk AFC. Jadi kalau dia udah approve temenannya, kalian harus ngapain ayo? Coba teman-teman aktif di chat. Kalau kalian nge-add dia, lalu dia menerima pertemanan Anda. Oke? Saya nge-add. Nah, ini ada Ocha. Wah, saya lihat, wah ini Ocha ya. Dulu waktu SD kan gue pernah cinta sama dia. Contoh ya, udah add, lalu di-approve nih sama Ocha. Waktu udah di Ocha, saya harus ngapain? Ayo teman-teman. Nyapa dong, bener. Jadi kita kayak nambah gitu. Halo Ocha, sekarang nggak sangka ya, udah kawin. Weh, gitu dong. Ya dong, anak ada berapa, Ca? Ya mulailah. Cuma chat di sana jangan maksud-maksud yang lain juga ya teman-teman ya. Maksudnya benar-benar bernetwork gitu loh. Maksudnya, oh sekarang ngobrol lagi apa lo, Ca? Sibuk apa? Oh, Nick lu lagi sibuk apa sekarang? Oh, gue lagi ini, Ca. Lagi kerjasama sama perusahaan Jepang. Oh, perusahaan Jepang. Keren. Gitu-gitu aja dulu. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman? Jangan chat, oh lu janda san, oh bisa juga nih kita ketemu. Jangan ada maksud lain ya teman-teman ya, maksud chat. Jadi itu adalah momen di mana kalian nge-add itu bisa jadi prospekan ketika memang tujuannya bagus. Maksudnya waktu, wah di approve, saya coba opening, ya kan? Jangan kalian masukin ke tempat yang salah.
So, maklum di sini maklum teman-teman saya ngomong gini, di sini 45 tahun ke atas semua. Rentan sama puber kedua semua. Makanya saya wajib ngomong. Nanti main FB, lupa istri semua. Saya kan wajib jadi pengingat. Namanya puber kedua. Ya kan? Wajib saya jadi pengingat. Wah, ini kata Paniko suruh main Facebook. Ngomong ke mama kayak begitu. Di Facebook chat yang lain. Masuk. Betul. Tuh kan? Reuni. Salah nggak Pak kalau kita komen di status? Nggak boleh. Nggak boleh. Salah nggak kalau kita komen di status teman FB saat di posting keluarganya reuni? Teman-teman, ada beberapa etika teman-teman yang di sosial media teman-teman harus tahu. Saya kadang nemuin kalian kayak gitu. Contoh, ada di kitabisa.com. Nah, ini jujur, ini adalah etika. Ada di kitabisa.com. Jadi ada orang yang anak-anak butuh benjolan, kanker mata, contoh gitu. Lalu saya tahu nih, orang AFC, dia komen, mestinya anak ini meminum Utsukushi aja. Utsukushi adalah paten pertama begini-begini. Nggak boleh, teman-teman. Itu kan postingan sumbangan. Kalau kalian bales ya kalian nyumbang. Jangan kalian nyaranin suruh beli. Itu adalah bagian dari etika ya teman-teman ya. Postingan orang. Kalian nggak boleh jualan di komenan postingan orang. Itu adalah etika. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi apapun yang kalian lihat di depan mata, yang kalian anggap ini bisa prospekan, tapi di postingan orang, kalian nggak boleh komen di dia. Itu adalah etika. Ngerti ya teman-teman? Kecuali dia komen di postingan kalian. Boleh nggak kalian respon di situ? Boleh. Tapi jangan pernah bales di postingan orang. Itu bukan bikin orang jadi tertarik, malah jadi nyerang kita semua. Itu yang teman-teman harus tahu ya. Gak apa-apa, kan namanya gini loh. Kalau kalian bikin salah karena kalian nggak tahu, itu nggak apa-apa. Ya, yang sekarang adalah udah tahu. Jangan bikin salah lagi. Oke? Ya Pak, suka ada yang nebeng komen, nggak boleh. Oke, betul Pak, member FIS harus punya etika dalam sumbangan komen. Bener, jangan nanti kita diserang. Iya Pak, sekedar sharing nggak apa-apa Pak, nggak boleh. Ya, kalian mau sharing kayak mau kasih informasi kayak nggak boleh. Di posting orang nggak boleh. Kalian cuma boleh di postingan diri sendiri. Ngerti ya teman-teman ya? Dia minta sumbangan. Lalu kita bukan nyumbang. Kalau nggak mau nyumbang ya udah. Kalau mau nyumbang, nyumbang. Tapi kalau nggak nyumbang, malah ngasih tentang Suba Utsu, respon orang lain malah buruk gitu loh. Itu masalahnya Nadia. Bukan jadi solusi, malah kamu buka pintu untuk orang nyerang. Ngapain kan? Jadi kalian yang per 31 Desember yang serius ganti foto dengan baik, dan mulai nge-edit, kita akan bangun grup ya. Si Angga ada nggak sih? Angga, halo? Angga, udah tidur dia kayaknya. Nanti saya akan bikin grup di Facebook, kita akan bahas copywriting. Jadi cara nih, kalau tulisan testimoni kayak gini, bikin tulisannya harusnya kayak gini. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Saya ada di grup itu tuh. Nanti kita akan bikin di situ. Oke? Oke guys, saya rasa ini dulu deh. Kalian, kalau di Facebook kan banyak tuh. Tunggu. Kalau di Facebook kan banyak tuh komunitas IFC, apa kita perlu gabung nggak? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Maka saya bilang, kalian nggak perlu sesama member saya boleh nggak saling komen panik. Nggak perlu lah, apalagi sesama member, Mary Siregar. Maksudnya kamu postingan, kamu posting, ada yang komen, lalu saya yang bales komen deh. Kamu kesel nggak? Coba Mary Siregar. Kamu posting nih tentang kanker hati. Lalu ada yang bales, Kak, kalau kanker hati boleh nggak minum suba ini? Kamu bilang boleh. Lalu saya yang tulis nomor handphone saya. Kak, di nomor handphonenya saya ini. Kesel nggak kamu? Saya tanya. Udah, kalau kesel ngapain kan? Bagus, Aziz. Kesel lah. Nah, itu sering terjadi. Makanya saya bilang nggak boleh. Kita semua harus tahu etika. Udah, Kak Mary, makanya saya bilang, nomor satu Facebook kalian, buang dulu teman-teman yang sesama AFC. Buang dulu teman yang sesama AFC. Satu, nggak ada gunanya. Kita yang sesama AFC, baik donan, baik upline, temenannya dari WA aja.
Kalau di sosmed mau dipakai buat prospek bilang. Udah, makanya ngapain? Ngapain kalian temenan sesama orang AFC di sosmed? Ngapain? Langsung buang. Kalau saya bikin statusnya dari bahan testimoni TikTok orang, Pak. Boleh nggak kita? Boleh aja, asal kamu udah ngomong, Sylvia Ayu. Ya, ngomong lah sekali-sekali. Contoh ya. Kak, eh, video testingnya bagus banget di TikTok. Saya izin ya. Kadang saya download, saya pakai ulang. Nggak salah kok gitu. Pasti dikasih kok. Aduh, orang-orang AFC itu Bu, ikhlas-ikhlas. Sumpah orangnya sabar-sabar. Oh ya, kalau teman AFC ajak live bareng di FB boleh. Boleh. Biasa kan kita nggak semua live berani sendiri. Kadang duet dulu. Bagaimana kalau lagi di live orang, ada yang lagi suka bahas penyakit yang diminta gimana caranya kita memperkenalkan produk AFC? Jenny Lau. Kak Jenny kalau dia lagi live, udah kita nggak usah ganggu. Kadang dia yang live, kita yang masuk, kita yang jualan, Kak. Udah biarin aja. Mereka nggak mungkin live sekedar-sekedar gitu aja, Kak. Pasti mereka tujuan live, pasti di belakangnya ada udang di balik batu. Pasti pada endingnya dia nawarin sebuah produk. Ya kan? Suka menawarkan diri di komen izin saya DM, katanya Pak Nik Asem. Si paling sabar. Iya, orang-orang AFC, Kak, benar-benar sabar semua. Komennya di apa? Kontennya dipakai, kalimatnya di copy plek-plek, dipakai, nggak ada yang komplain. Paling mereka sakit hati doang. Pak, saya sakit hati. Udah. Oh, lo sabar banget, saya bilang. Ya, gitulah. Pak, kalau saya gabung, Pak Niko kalau di FB biasakan saya gabung di komunitas truk, terus saya posting AFC, bisa nggak Pak? Nanti saya jawab. Cuma jawabannya saya nggak minta kalian main Facebook jadi orang kaya kayak begitu sih. Saya mau kalian jadi content creator, tapi saya tahu kalian nggak bisa di TikTok. Makanya kita bikin content creator yang ala zaman dulu aja. Copywritingnya menarik. Di situ dulu deh kita. Ngerti ya teman-teman ya? Copywriting menarik. Apa tuh copywriting? Jembatan antara otak kita sama apa yang kita mau ini sama si calon prospekan kita. Nah, kita harus menguasai copywriting, kalimat-kalimat yang menarik. Itu yang bikin sharingan closing, Ernesta, dan lain-lain. Oke. Kemarin ada yang live diserang seorang dokter yang nge-live kok jualan stem cell dibungkus sama AFC akibatnya nge-live tidak paham soal stem cell. Iya, nggak apa-apa. Franz, kita, kalau kita mau sukses, Franz, kita bukan menghindari masalah, kita menghadapi masalah. Kamu mungkin akan diserang 1.000 dokter. Saya udah. Ada dokter yang setuju, ada dokter yang enggak. Ada orang yang enggak setuju, ada orang yang enggak juga. Tapi bukan artinya lu enggak setuju, lalu impian saya akan padam. Betul nggak, Franz? Kamu suatu hari akan ngerti, kalau kamu pengen sukses, kamu akan lawan semua orang. Bukan nurut sama semua orang. Kamu bukan menyenangkan semua orang. Justru kamu akan kebanyakan dimusuhi semua orang. Welcome to the club. Serius. Makanya saya nggak pernah peduli kata orang. Siapapun yang mau ngomongin saya, itu saya kemarin di TikTok bikin konten ya. Wah, itu yang komen bener-bener kayak apa. Itu hidup saya bener-bener. Pak Ernest, Pak Mike tuh paling tahu saya nggak suka kedamaian. Asli. Saya nggak suka kedamaian tuh kalau nggak ada apa-apa ya. Kayaknya damai-damai gitu, gue nggak suka deh. Saya suka peperangan, saya suka pecah belah gitu loh. Nggak. Cuma saya nggak suka sesuatu yang flat-flat aja. Serius. Itu kalau Pak Ernest, Pak Mike tuh paling tahu saya deh. Saya kalau jalan company ini, kok kayak nggak ada masalah apa-apa ya. Pengen ada masalah deh gitu. Serius. Suka rusuh bukan, maksudnya saya nggak suka sesuatu yang flat-flat gitu-gitu aja gitu loh. Saya suka orang berdiskusi, saya suka orang beda pendapat, saya suka orang yang ngotot. Walaupun kamu salah ngotot ya, saya suka loh. Kan ada kalau orang kan, udah ngotot salah lagi. Kalau saya tuh suka, dia udah ngotot salah. Saya bisa jatuh cinta loh. Ini orang bisa keke banget ya sama pendiriannya. Walaupun salah, saya seneng. Gitu loh, itulah saya. Itu tipe orang kan. Ya, jadi teman-teman, kalian tuh udah siap dihajar punya.
Ngerti ya? Ada orang nggak setuju, ada orang nggak percaya, ada orang meragukan. Oh, gue nggak peduli. Itu gaya saya. Kenapa? Ini impian gue akan sampai. Apapun caranya. Ngerti ya teman-teman ya? Lu bilang nggak percaya lah, lu bilang gue nggak mungkin lah. Oh, gue akan buktiin. Itu loh, itu yang saya mau. Itu yang bikin orang menang gitu ya sih. Kayak, itu yang saya kalian akan sukses itu kayak begitu tuh nikmatnya, tau nggak? Itu yang saya mau kalian, mudah-mudahan ya Allah ya, mudah-mudahan tahun depan Allah kasih kalian kesempatan itu ya. Maksudnya kalian luarnya nggak demen sama kalian, semua nggak setuju sama kalian, tapi kalian tuh nggak, harus tetap ini. Itu tuh yang bisa akhirnya kamu bisa jadi sukses. Nggak ada orang sukses yang ngikutin kata orang tuh, nggak ada. Serius teman-teman, cari orang yang bagi kalian sukses. Lalu dia selalu ngikutin kata orang. Nggak mungkin. Pasti aturan mainnya beda. Itu kenapa ya tim-tim kalian, leader-leader, nggak mungkin rukun. Nggak mungkin. Leader sama leader nggak mungkin rukun. Karena kayak gitulah. Ngerti ya? Saat dia udah jadi leader, dia punya cara mikir sendiri. Udah nggak mungkin cocok sama orang lain. Udah nggak mungkin. Makanya wajar kalau leader sama leader itu bisa berselisih. Benar, teman-teman. Nanti ya, nanti udah jadi leader, udah punya pandangan, nanti belajar jadi bijaksana. Nah, gitu, saya aja masih belajar. Ngerti ya, teman-teman ya? So, basicnya, intinya hari ini adalah kalian tahu bahwa saya mau mindahin kapal ini ke Facebook setelah coba di dunia TikTok. Dan di TikTok kita nggak gagal loh. Kita di TikTok nggak gagal. Kita di TikTok gede. Ngerti ya teman-teman ya? Teman-teman ngerti dulu. Saya mau pindah ke Facebook bukan karena di TikTok gagal. Kita di TikTok berhasil. Mungkin salah satu network paling gede di TikTok mungkin kita. Serius, jangan main-main loh. Kita di TikTok gede. Tapi saya belajar bahwa masuk 10, 8 mati di situ. Serius. Makanya saya mau bawa kalian ke Facebook. Nah, di Facebook kita belajar, saya akan pandu di situ, saya akan live di situ. Sama kalian semua, bikin grup. Oke? Oke, guys. Iya, sayang. Ya, ya. Jadi isi training dulu. Oke? Ya. Oke, teman-teman. Anak saya udah pulang. Tandanya tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalian tahu maksud saya. Jangan takut. Jangan takut. Setiap hari libur yang nggak ada isi, saya akan isi. Jangan takut, saya akan tetap ada. Dan saya akan mulai live Facebook. Saya akan mulai live Facebook sama kalian. Kita akan mulai collab-collab, oke? So, kerjain dulu PR-nya. Nanti kita akan ketemu lagi. Thank you, 25 Desember, 500 orang datang. Nah, saya juga paling nggak ada yang mau datang lah acara Natal. Saya, itulah komitmen dan disiplin teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa belajar juga dari situ. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Saya izin pamit. Terima kasih. Mudah-mudahan tanggal 31 atau 30 atau tanggal 1 ada orang nggak bisa isi lagi, jadi saya yang akan isi, kita akan lanjut. Nah, saya mau ini berprogram ya, jadi saya akan bikin grup, kita akan bahas copywriting. Nanti Angga tolong bikin grup di Telegram, nanti kita akan bahas copywriting di sini. Saya akan panggil expert copywriting ke sana. Thank you teman-teman, dan Merry Christmas buat yang